Oke, baik Ibu dan Bapak, gimana tadi udah break dulu ya, dan sekarang kita akan masuk ke sesi yang berikutnya. Nah, di sebelah saya sudah hadir nih narasumber yang kedua. Selamat pagi menjelang siang nih Miss Dwi. Selamat pagi, Teh Yuni. Baik, nah saya perkenalkan ya, beliau adalah Dwi Kusumawardani SPDM IKOM. Beliau adalah konselor dari Tridaya Group dan kepala sekolah SMA Tridaya Tunas Bangsa ya Miss ya. Hari ini akan sharing tadi materinya tadi mengenal tes skolastik untuk menghantarkan siswa sukses dalam karir gitu ya. Betul. Kenapa nih Miss Dwi tes skolastik yang kita apa ya gali saat ini? Aku kayaknya banyak ingin lebih tahu kali ya semua ini apa fenomenanya gitu. Karena memang ini baru pertama kali diterapkan di tahun 2019, jadi masih termasuk baru dan kemudian memang menurut beberapa pihak dan termasuk saya pribadi sebagai pengelola sekolah penting diketahui untuk guru BK sebagai knowledge dasar untuk bimbingan konseling pada anak. Oke, ketika melakukan bimbingan karir ke siswa ya Mas ya dalam menentukan mau meneruskan kemana, tesnya seperti apa. Kalau dulu TPA barangkali yang tesnya ya. Baik, untuk mengefektifkan waktu Ibu dan Bapak, boleh nanti yang ingin bertanya silakan dituliskan di room chatnya. Di YouTube juga ya masih kita nantikan. Jadi silakan Ibu tuliskan atau Bapak, nanti kita akan langsung menjawab di sesi terakhir. Maka Miss Dwi, waktu dan tempat kami persilakan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Dwi dan kalau ada di sini teman-teman yang berasal dari Lombok nggak ya? Ada nggak ya dari Nusa Tenggara Barat, Lombok? Kebetulan saya asalnya dari Lombok, merantau tahun 95 ke Bandung dan sampai sekarang belum pengen pulang ke Lombok. Hai Lombok, apa kabar? Long time no see, sejak Covid belum pernah pulang. Jadi sapa-sapa dulu sebentar. Jadi teman-teman sekalian, tentu saja senang sekali saya berada di tengah teman-teman semua di sini, di tengah berapa ini pesertanya ya Bu Yuni ya, lebih dari 1.000 guru BK yang saya pandang satu profesi dengan saya gitu ya. Kalau tadi Bu Yuni bilang bahwa saya adalah kepala sekolah, saya adalah kepala sekolah yang mengambil posisi juga sebagai guru BK. Jadi kalau banyak kepala sekolah mengambil posisinya sebagai guru bidang studi, kalau saya lebih memilih menjadi guru BK. Entahlah, saya senang melakukan itu gitu ya. Nah, memang banyak sekali tantangan untuk menjadi guru BK ini gitu ya. Jadi 1 jam nanti ke depan ini bersama saya kita akan banyak mendiskusikan terkait dengan apa yang kita sebut sekarang ini adalah tes potensi skolastik. Memang kalau kita bicara tentang tes potensi skolastik ini digunakan untuk masuk ke perguruan tinggi gitu ya. Jadi memang spesifik jenjangnya sepertinya di SMA dan SMK. Tetapi sebenarnya pada umumnya materi ini juga bagus kita berikan untuk guru-guru di jenjang SMP, guru BK di jenjang SMP. Kenapa saya katakan demikian? Karena ini bisa menjadi basic awal untuk pengembangan karir anak-anak gitu ya. Jadi pengembangan talent anak-anak di SMP gitu ya. Jadi sebenarnya materi ini tidak hanya spesifik untuk teman-teman kita di SMA dan SMK, tetapi juga yang ada di SMP. Nah, kalau kita bicara tentang tes, sebelum saya banyak bicara tentang tes potensi skolastik ini, mungkin ada baiknya kita bicara dulu tentang tadi di awal saya sedikit menyimak beberapa teman-teman guru BK mengatakan tentang bagaimana kita sebagai guru BK memposisioningkan diri kita sebagai guru BK, memfungsikan diri kita di sekolah sebagai guru BK gitu ya. Nah, kalau kita bicara tentang positioning kita sebagai guru BK, ini memang tidak mau nutup mata teman-teman gitu ya. Tidak, sangat memang nggak bisa kita tutup mata bahwa menjadi guru BK itu bukan menjadi guru yang dianggap utama di sekolah gitu ya. Nah, ini tidak bisa kita tutup mata gitu ya. Jadi cenderung mungkin ada beberapa sekolah yang fungsi sebagai guru BK-nya itu bukan fungsi yang penting atau bukan fungsi yang utama. Nah, yang saya soroti di sini adalah berdasarkan Peraturan Menteri Nomor 22 2006 dikatakan bahwa fungsi kita itu justru sangat penting, mengembangkan kebutuhan siswa, mengembangkan minat bakat siswa, potensi siswa. Kalau saya mengambil secara garis benang merahnya bahwa jadi sebenarnya posisi guru BK itu kalau mau anaknya bagus ya perhatikan guru BK itu gitu ya. Tapi kalau nanti anak di
sekolah itu nggak berkembang, ya salahin guru BK-nya. Jadi seperti itulah saya menganggap pentingnya guru BK itu di sini gitu ya. Jadi kalaupun banyak orang di luar sana menganggap kita bukan sesuatu yang utama, maka saya lebih cenderung sebagai guru BK, saya juga sekarang sebagai guru BK, kepala sekolah yang merangkap guru BK, memposisioningkan diri saya sebagai guru yang memang penting dalam pengembangan siswa di dalam sekolah itu gitu ya. Nah, bagaimana saya menjadi penting, inilah yang penting kita lakukan, apa yang harus saya lakukan gitu ya. Nah, terkait dengan fungsi kita sebagai guru BK, boleh di next slide-nya. Oke. Oh bukan, sebelumnya. Ya, saya barusan tidak lihat. Sebelumnya saja berarti belum bukan. Sebelumnya, oke. Nah, terkait dengan fungsi kita sebagai guru BK di sini, sebelum tadi saya bicara tentang PPS tadi, saya ingin menyampaikan satu hal yang memang saya alami di lapangan. Jadi ini banyak sekali sebenarnya tools sebagai guru BK yang bisa kita lakukan di lapangan untuk menjalankan fungsi kita. Nah, salah satu yang sering terlewat oleh kita adalah fungsi kita sebagai providing information. Artinya bagaimana kita sebagai penyedia informasi untuk anak-anak di sekolah gitu ya. Nah, yang disebut dengan penyedia informasi ini seperti apa? Jadi teman-teman, selama saya menjadi konselor, kalau tidak salah saya mengalami ini dari tahun 2003, 2004 dan sekarang sudah tahun 2020. Jadi sekitar 17 tahun gitu ya saya menjadi seorang konselor. Artinya anggaplah saya menjadi seorang guru BK, dan konselor saya sebenarnya banyaknya dominasinya di jenjang SMA. Sebagian kecil di jenjang SMP, tapi banyaknya di jenjang SMA. 70 tahun masih muda ya. 17 tahun pengalaman saya ini, 60% kebutuhan siswa yang saya rasakan masuk itu adalah di masalah penyediaan informasi terhadap kebutuhan mereka. Jadi providing information-nya itu sangat besar. 60% itu terkait dengan penyediaan informasi. 40%-nya itu macam-macam. Entah itu masalah konseling, permasalahan personal dia, permasalahan keluarga dia, masalah motivasi, masalah strategi, itu masuknya di angka 40%. Tetapi 60% itu mereka banyak ingin cari tahu dan menganggap sebuah sekolah tempat clear information. Jadi saya menganggap sekolah itu bisa memberikan validasi terhadap informasi yang banyak beredar di luar. Nah ini, jadi sebenarnya kalau kita mempositioningkan diri, salah satu fungsi penting kita dari pengalaman saya selama 17 tahun itu adalah sebagai providing information. Nah, akan sangat tentu saja ketika kita menjadi sebagai penyedia informasi, tentu saja ini akan menjadi sangat penting kalau kita buat sebagai guru BK ya, kalau saya mempositioningkan diri saya sebagai guru BK, membuat sebuah kurikulum yang sifatnya update, kurikulum providing information ini yang sifatnya update, kemudian sesuai kebutuhan anak tentu saja, kemudian terschedule, kemudian inovatif gitu dalam sepanjang misalnya 1 sampai 2 semester di setiap kelasnya. Nah inilah yang kemudian akan saya bahas sebagai dasar kita membahas TPS ini. TPS ini adalah salah satu bentuk providing information atau penyediaan informasi yang memang sangat dibutuhkan di berbagai jenjang, terutama untuk teman-teman yang ada di jenjang SMA ataupun SMK gitu ya. Boleh kemudian next slide. Oke. Jadi kita sudah mulai masuk ke spesifik materi ya. Jadi kalau tadi saya katakan bahwa salah satu peran kita adalah sebagai penyedia informasi, maka sebenarnya saya berharap kita di sini sebagai guru BK bisa membuat sebuah kurikulum kita sebagai providing information untuk siswa gitu ya. Jadi bukan kurikulum standar terkait informasi-informasi standar, tetapi informasi yang memang betul-betul dibutuhkan oleh siswa, update sesuai kebutuhannya. Nah, ini saya ambil satu sampel, misalnya posisi saya adalah sebagai guru BK di SMA atau di SMK gitu ya. Nah, kalau kita menggali sebuah kebutuhan, apa sih sebenarnya sebagai guru BK saya ingin menggali dong kebutuhan anak. Tadi saya katakan berdasarkan Permen 22 tahun 2006 bahwa fungsi kita adalah mengembangkan kebutuhan anak, menggali minat dan bakatnya gitu ya. Dan kalau saya ingin membuat sebuah kurikulum penyediaan informasi untuk anak di jenjang SMA atau SMK, maka saya akan cari tahu apa sih kebutuhan
kebutuhannya. Terlepas SMK itu sebenarnya kan di prospek untuk ketika anak lulus, maka dia di prospek untuk mungkin bekerja gitu ya. Tetapi pada faktanya anak-anak SMK keluar banyak juga yang ingin masuk perguruan tinggi, dan banyak juga pada akhirnya ketemu juga dengan banyak tes gitu ya. Jadi sebenarnya ini tidak berlaku hanya untuk SMA dan SMK. Untuk teman-teman SMP ini bisa jadi knowledge awal, tadi saya katakan pengembangan karir. Nah, kalau saya sebagai guru BK di SMA atau SMK, maka saya akan menggali kebutuhan anak-anak ini apa sih. Nah, ini saya berikan pemetaan contoh, anak SMK fasenya sudah bisa berpikir abstrak. Dari dia SMP itu tahap berpikir konkret gitu ya, kemudian naik ke SMA konkret, mulai masuk ke arena abstrak. Jadi abstrak itu maksudnya dia sudah mulai bisa memikirkan tentang masa depan dia, ya, masa depan dia seperti apa. Kemudian dia sudah bisa berpikir tentang bagaimana saya memilih karir. Kemudian dia sudah mulai bisa berpikir bagaimana kemudian saya menentukan karir yang tepat, gitu ya, atau future job saya seperti apa, gitu ya. Nah, jadi kalau saya ingin menggali kebutuhan mereka, maka di sini mungkin penting untuk anak ketika dia di SMA atau di SMK untuk masalah future karirnya. Nah, kalau keterkaitannya dengan future karir, informasi apa sih yang bisa saya sediakan, yang update, yang akan mereka butuhkan selama mereka belajar bersama saya, gitu ya, atau selama mereka nanti dalam bimbingan atau konseling saya, gitu ya. Misalkan ini saya kasih contoh, yang pertama adalah misalnya terkait dengan minat bakat. Jangan heran ibu dan bapak akan banyak nanti mendapatkan pertanyaan bisikan dari anak-anak. Misalkan, Bu, kok saya nggak jelas ya cita-citanya. Kadang-kadang saya ingin jadi polwan, jadi saya pengen masuk akpol. Tapi ketika lihat matematika, kok saya jadi lebih suka matematika, dan tiba-tiba saya jadi pengen jadi aktuaris gitu ya. Dan begitu saya ngelihat orang di Instagram beauty blogger gitu, dan saya kebetulan suka ngedandanin orang, kok jadi saya pengen jadi cita-citanya jadi pengen beauty blogger ya gitu ya. Nah, ada yang seperti itu gitu ya. Jadi kok nggak jelas, kok cita-cita saya tuh jadi banyak. Nah, ini sudah mengarah. Nah, kalau ada anak yang bertanya kayak gitu ya, ini sebenarnya sudah masuk ke layanan informasi terkait dengan bagaimana mengarahkan mereka terkait dengan minat dan bakatnya. Ini yang pertama, providing information untuk anak-anak dalam kategori kebutuhan di SMA atau SMK. Kemudian poin yang kedua adalah mereka sudah mulai akan bertanya, bahkan dari kelas awal ya, dari kelas 10 itu mereka sudah mulai akan bertanya, Bu, kira-kira kalau masuk ITB sulit nggak? Bu, kira-kira di ITB skor rata-ratanya berapa sih saya bisa masuk? Bu, kira-kira kayak saya ini bisa masuk UNPAD nggak? Bu, kira-kira kayak saya ini bisa masuk UGM nggak sih gitu ya? Jadi mereka sudah mulai detail, Bu, akreditasi PTN atau PTS ini apa sih Bu gitu ya, akreditasinya apa? Dan sebagai guru BK ini harus tahu ketika anak bertanya itu gitu, apapun pertanyaannya, walaupun universitasnya di ujung sana gitu ya, di Papua sana, di Maroke sana, di Sabang mana gitu ya, kita harus tahu karena memang fungsi kita adalah penyedia informasi gitu. Nah, providing information yang kedua adalah mereka ingin tahu lebih detail setiap universitas yang mereka inginkan. Jadi di sini informasi terkait PTN, PTS, PTK ataupun prodi-prodi favorit yang mereka inginkan. Jadi bukan hanya sekedar universitas yang ada di dalam wilayah kita. Kalau Bandung mungkin ITB dan UNPAD, UPI gitu ya. Mungkin di UGM juga pengen, banyak yang diinginkannya. Nah, kemudian yang ketiga adalah setelah mereka nanti ada juga yang akan bertanya, Bu, saya kira-kira dengan nilai segini bisa masuk pakai jalur prestasi nggak ya Bu ya gitu ya, atau jalur SNMPTN gitu, atau saya mungkin harus pakai jalur SBMPTN ya Bu. Bu, kalau SBMPTN tuh saya bisa tesnya di luar, atau saya harus di luar tempat tanah kelahiran saya atau tempat sekolah saya, atau saya harus di sini aja. Itu juga kita harus tahu. Ini adalah jenis providing information yang selanjutnya. Jadi yang memang pasti akan dibutuhkan siswa, pasti akan ditanyakan oleh siswa. Nah, kemudian tahap yang keempatnya adalah pasti akan bertanya tentang, Bu, TKA itu seleksinya kayak gimana sih? Bu, TKA itu kayak gimana sih? Bu, kalau TKA mungkin mereka udah tahu dari guru-guru bidang studinya, tapi kalau misalnya pertanyaannya kemudian, Bu, TPS itu kayak gimana sih? Karena TPS mungkin tidak dipelajari ya di sekolah, jadi lebih integrated sifatnya, jadi memang tidak ada subjek yang khusus TPS gitu. Jadi memang penyediaan informasi TPS menjadi urgent di sekolah, penting di sekolah. Dan siapa yang bisa melakukan itu? Sebenarnya semua bisa melakukan, tetapi saya lebih mengambil posisi sebagai guru BK untuk menyampaikan informasi ini.
Nah, kenapa? Karena memang dia yang akan mengarahkan karir anak. Bu, TPS itu kayak gimana sih? Sulit nggak? Katanya panjang-panjang dan lain sebagainya. Dan kemudian kalau misalnya non prestasi, Bu, saya punya sertifikat, tapi banyaknya di SMP, di SMA bisa dipakai nggak untuk misalnya masuk PTN? Nah, itu akan banyak pertanyaan seperti itu. Dan kita sebagai guru EBK, sebagai providing information, harus punya data, harus punya informasi untuk diberikan sehingga anak bisa clear dengan apa yang ditanyakan, gitu ya. Nah, dan selanjutnya mungkin yang kelima atau yang keenam, yang kelima misalnya, Bu, dengan skor nanti akan ada pertanyaan muncul anak-anak dengan skor seperti ini saya bisa lulus atau enggak. Kemudian saya pakai strategi apa kalau misalnya target saya kejauhan dan lain sebagainya. Nah, siapa yang bisa mengarahkan itu? Ini kan masuknya ke ranah konseling. Tentu saja di sini peran guru BK yang sangat penting dan ini ending loh, klimaks dari sebuah pendidikan di jenjang pendidikan dasar, klimaks di mana dia mau masuk kuliah. Jadi peran kita itu penting banget biar nggak salah kaprah. Karena kita tahu sendiri dari penelitian itu sekitar 80% anak yang masuk ke universitas mengakui bahwa saya ternyata salah jurusan. Dan tentu saja di sini peran guru BK biar nggak salah itu masuk jurusan gitu, itu penting banget gitu ya. Jadi biar jangan sampai anak masuk ke universitas karena kebutuhan sekolah, memperbanyak lulusan, tetapi tidak melihat minat bakat anak. Siapa yang disalahkan? Guru BK-nya. Tadi berdasarkan komen, itu adalah fungsi guru BK, penting fungsinya di sana. Sehingga anak memang tidak salah dalam memilih karir nanti ke depan, gitu ya. Dan yang terakhir, mungkin Ibu dan Bapak akan dihadapkan pada banyak sekali pertanyaan terkait, kok ketika saya SMA motivasi saya belajar menurun, mau tes masuk perguruan tinggi kok tiba-tiba drop motivasi, gimana sih tip dan triknya? Mulailah advice masuk di sini, mulailah mereka meminta saran biar mereka bisa komit dalam belajar, biar bisa komit dalam mencapai target atau tujuan, terutama misalnya di sini dalam memilih karir, mencapai karir yang diinginkan. Tentu saja informasi ini adalah contoh gitu ya. Jadi ini saya misalnya memposisikan diri saya sebagai guru BK yang ingin membuat sebuah kurikulum providing information for my student gitu ya. Jadi saya buat dalam 1 tahun, misalkan ini untuk kelas, boleh kelas 10, kelas 11, ataupun kelas 12, SMA ataupun SMK. Saya buat seperti ini dalam 1 tahun gitu ya. Nah, apakah ada informasi lain di luar ini? Tentu saja banyak banget gitu ya. Tentu saja banyak banget. Tapi ini saya berikan contoh ketika saya ingin membuat kurikulum inovatif untuk penyediaan informasi pada siswa-siswa saya gitu ya. Nah, ini kemudian selanjutnya, kita akan bahas terkait dengan kalau nanti pindah slide, saya akan bilang next slide ya. Oke. Jadi sebenarnya teman-teman di sini, kalau kita bicara tentang, jadi sekarang saya sudah mulai spesifik ngomongin terkait dengan TPS ini gitu ya. Jadi kalau dari informasi di sini bahwa anak-anak itu memang butuh tahu tentang TPS, dan clear-nya itu memang mudah-mudahan bisa keluar dari guru BK gitu ya. Nah, bentuk seleksi untuk masuk ke PTN itu salah satunya TPS, dan ini sudah mulai diberlakukan di tahun 2019. Banyak simpang siur berita tentang TPS ini dan memang butuh kita kaji bersama atau diskusikan bersama. Tapi sebelum masuk TPS itu ada baiknya saya menceritakan dulu sedikit tentang kalau kita bicara TPS pasti kita bicara tentang SBMPTN ya. Nah, mungkin teman-teman di sini udah tahu SBMPTN kayak gimana di tahun 2019, kemudian 2020 kayak gimana juga udah tahu. Nanti 2021 seperti apa ya, mungkin ini juga sudah tahu. Jadi kalau kita bicara tentang TPS, maka kita bicara tentang jalur masuk perguruan tinggi melalui jalur tes tulis, yaitu yang kita sebut dengan SBMPTN. Nah, mulai tahun 2019 memang ada perbedaan dalam pelaksanaan SBMPTN ini. Perbedaannya cukup signifikan dari tahun-tahun sebelumnya, gitu ya. Nah, di sini saya membandingkan SBMPTN-nya di 2 tahun terakhir yang berbeda, gitu ya, tahun 2019 dan di tahun 2020. Nah, kalau kita bicara di tahun 2019 itu tes masuk perguruan tingginya yang pertama adalah itu baru pertama kali dilakukan dengan pola 2 kali tes. Biasanya kalau ibu-ibu di zaman saya atau mungkin yang zaman-zaman generasi, ada yang jat ya, Mbak Yuni ini generasi apa? Baby boomers kayaknya ya, aku sendiri ya. Jadi kalau zaman kita itu ada apa sih zaman dulu itu perintis atau itu biasanya hanya 1 kali tes selesai gitu ya. Nah, tahun 2019 itu dilakukan 2 kali tes, mungkin dengan asumsi maksud oleh penyelenggaranya disebutnya LTMPT sekarang,
sekarang. Jadi maksudnya mungkin memang untuk memberikan kesempatan perbaikan buat siswa jika merasa tidak optimal di tes pertama gitu ya. Nah itu 2 kali tes. Nah kemudian jenis tesnya itu agak berubah. Kalau tahun sebelumnya itu dia pakai TKA, betul, sama TKA, ada saintek, ada sosum, dan biasanya dengan TPA. Nah tahun 2019 diganti dengan TPS. Ada perbedaannya jelas beda banget secara fungsi, kemudian secara jenis tesnya antara TPA dan TPS ini gitu ya. Nanti saya akan jelaskan seperti apa gitu ya. Tetapi yang ingin saya tekankan di sini, pertama kali TPS dimunculkan di 2019, wah itu heboh anak-anak gitu ya, sampai anak-anak ketika selesai tesnya waktu itu pertama kali juga online yang serentak gitu ya. Jadi ketika anak-anak selesai banyak yang ngomong ini soalnya nggak manusiawi gitu ya, karena memang baru pertama kali dilakukan dan konsep pertamanya itu baru muncul gitu, memang kaget, shock baru gitu ya anak-anak pada saat itu. Nah tentu saja yang banyak membuat shock itu adalah TPS-nya justru, bukan TKA-nya gitu ya, karena TKA kecenderungan sering mereka temukan di sekolah, kalau TPS jarang gitu, jarang mereka temukan. Nah kemudian perbedaan di tahun 2019 lagi itu adalah di tahun 2019 itu ada skor ya, teman-teman, ada skor, kemudian anak dapat skor dulu baru dia memilih jurusan. Nah ini enak sebenarnya tahun 2019 ini, jadi anak-anak itu udah pegang skor, jadi kayak kita mau kuliah di luar negeri punya skor TOEFL-nya, jadi TOEFL-nya berapa dinyatakan lulus kalau sudah melihat skor. Ini sama ya tahun 2019, skor tes SBMPTN-nya ada, kemudian kita bisa lihat skor ini kira-kira bisa masuk ke jurusan mana, jadi lebih enak nentuin jurusannya. Nah itu di tahun 2019. Tapi di tahun 2020 ini ada perbedaan lagi sebenarnya, harusnya tahun 2020 harusnya mirip lah, sama ya dengan 2019, cuman karena memang kita dalam kondisi pandemi kemudian ini jadi berubah, berbeda dan kondisi darurat sehingga TKA tidak diberlakukan, yang diberlakukan adalah TPS saja. Kemudian karena ini memang dianggap bisa mewakili tes, kemudian yang asalnya 2 kali jadi 1 kali gitu ya, dan yang asalnya skornya dilihatin pertama gitu ya, skornya ada, jadi sekarang nggak ada skornya, jadi skor itu memang nggak kelihatan, jadi kita nggak tahu dapat skor berapa sih ya, karena kita memilih langsung memilih jurusan tanpa tahu skornya. Kalau tahun 2019 kita tahu skornya baru milih jurusan, tapi kalau tahun 2020 nggak tahu skornya berapa, jadi langsung milih. Jadi memang agak sedikit meraba-raba, sehingga memang peluang lulus kita jadi memang harus benar-benar bisa terprediksi. Nah ini yang terjadi di tahun 2020. Nah the question is 2021 mau kayak gimana gitu ya. Kalau saya ngomong sama anak-anak seperti ini, lo jangan pikir, nah saya kalau sama anak-anak lagi di luar pembelajaran biasanya pakai loloan ya, lo jangan mikirin itu TPS atau TKA, belajar aja dua-duanya, no problem, jadi nggak ada ruginya lo belajar dua-duanya. Apalagi lo kalau misalnya masuknya ke IPA, nanti ada namanya tingkat pertama bersama di kuliahan. Di tingkat pertama bersama itu lo banyak belajar, justru responsinya itu banyak soal-soal terkait dengan SBMPTN. Jadi jangan pikirin itu. Kalau kita pakai logika, tetapi secara standar kalau kita pakai logika, keadaan kembali normal, insya Allah mudah-mudahan cepat ini Indonesia kembali normal gitu ya, sebenarnya akan balik ke 2019. Tapi kalau kondisinya corona ini sulit dibendung ya, kondisinya akan kembali lagi ke 2020. Pilihannya hanya 2 itu, seperti 2019 atau 2020. Nah yang terpenting di 2 ini adalah TPS itu tetap ada, kuncinya itu, TPS itu tetap ada. Nah sehingga memang penting kita bahas terkait TPS ini, karena mau dia pandemi atau nggak pandemi, justru alat ukurnya TPS ini terlalu signifikan untuk digunakan gitu ya. Nah next slide. Jadi sekarang kita akan masuk ke panitia minta saya mau slow gitu ya. Saya orangnya visual jadi ngomongnya rada cepat. Oke, terima kasih diingatkan. Jadi kita ngomongin sekarang terkait dengan TPS-nya itu sendiri gitu ya. Nah, teman-teman sekalian, TPS ini memang bukan pelajaran, jadi bukan pelajaran, jadi nggak ada pelajarannya di sekolah. Nah inilah sebenarnya, walaupun kata orang TPS itu integrated di dalam pelajaran-pelajaran lain, ada di dalam bahasa Indonesia, ada di dalam matematika dan teman-temannya, tetapi karena dia tidak tervisualisasi di dalam satu bentuk subjek, sehingga memang anak merasa sulit untuk menemukan ciri khas materinya apa, bagaimana belajarnya gitu ya. Jadi
tapi memang tidak didapatkan di sekolah, dan memang ada beberapa kurikulum yang tidak ada di kurikulum 3 materi yang di dalam TPS gitu ya, yang tidak ada di kurikulum 2013 itu masuk ke sana gitu ya. Nah, memang sebenarnya yang perlu diketahui itu, jadi memang karena dia tidak terbungkus di dalam satu wadah subjek, sehingga memang buat anak ini menyulitkan gitu ya. Beda kalau sebenarnya matematika itu sulit, apalagi kalau kita bicara matematika misalnya di SBMPTN, tetapi karena di sekolah dia ada habitual belajar dari kelas 10 dia dapat matematika, 11 dia dapat matematika, 12 dia dapat matematika, tapi nggak ada tuh yang namanya kelas 10 dia dapat TPS, sampai 12 nggak ada yang dia dapat TPS. Jadi ketika dia akan tes SBMPTN, tes tulis, jadi TPS itu seperti materi baru, padahal itu integrated di dalam pembelajaran. Nah ini ya, masih terpaktisi cara berpikirnya. Nah sehingga memang wajar saja kalau dibilang mereka ketika tes mengalami kesulitan, karena TPS itu bukan hal yang habitual dia temui dari kelas 10 gitu ya, seperti pelajaran-pelajaran yang lain. Nah, TPS ini seperti apa sih? Jadi kalau yang saya pahami, karena saya juga penganalisis instrumen TPS ini, kemudian kebetulan kami di Sekolah Tridaya untuk salah satu fungsi saya sebagai guru BK itu kami membuat program yang namanya Career Development dan Smart TPS. Dua-duanya di SMA ini, program ini dipegang oleh guru BK-nya. Jadi fungsinya apa? Ini adalah mempersiapkan anak untuk nanti memilih karir dengan mudah kalau sudah dia menguasai terkait TPS ataupun bagaimana dia memilih karir ke depan. Jadi namanya Career Development dan Smart TPS. Nah, kalau kita lihat Smart TPS ini emang beda banget ya. Jadi maksudnya dengan TPA dan lain sebagainya. Konsep dasarnya adalah tipe soalnya atau tipe materinya adalah problem in context. Kalau kita bicara tentang problem in context, ini masuk ke ranah literasi dan numerasi gitu ya. Model pembuatan soal, literasi dan numerasi. Jadi problem in context itu artinya permasalahan yang memang mereka akan temui dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kalau kita lihat itu banyak sekali dikasihnya dalam bentuk konteks permasalahan sehari-hari. Nah di sini keterampilan TPS ini adalah mereka memang diasah logika, diuji karena dia diuji logikanya dalam membuat sebuah formulasi. Jadi formulasi dalam memecahkan masalah itu, kemudian bagaimana formulasi itu dikaitkan dengan konteks yang diinginkan ya. Sedikit lebih rumit karena memang generasi kita itu memang bukan generasi yang suka baca, dan problem in context itu adalah jenis instrumen di mana anak-anak memang dituntut untuk menganalisis sebuah teks gitu, menganalisis sebuah bacaan gitu. Nah ini permasalahan dasarnya gitu ya. Nah jadi tadi yang saya katakan bahwa lebih tinggi tingkatan soal TPS ini, pertama karena dia memang mengukur kognitif anak dalam menggunakan logikanya, kemudian logika itu digunakan untuk membuat formulasi, dan formulasi itu kemudian digunakan untuk menyelesaikan masalah, dan masalah itu kemudian hasil dari masalah itu atau solusi dari masalah itu kemudian diinterpretasi dalam kehidupan sehari-hari. Nah inilah yang disebut dengan problem in context versi di dalam TPS. Nah kalau kita bicara tentang TPS, sebenarnya ada beberapa hal yang harus kita sama-sama sepakati atau pahami bersama. Kalau saya bicaranya terlalu cepat, kasih tahu lagi ya. Jadi yang pertama adalah sebenarnya apa sih jenis tesnya TPS itu yang pertama yang memang harus sama-sama kita sepakati pahami. Kemudian bagaimana sih sistem penilaiannya, kemudian bagaimana kita sebagai guru BK dapat membantu mengukur kemampuan siswa dengan TPS ini. Jadi kalau kita sudah tahu jenis tesnya, sistem penilaiannya kayak gimana, terus anak-anak sudah punya misalnya dari beberapa TO ada skor TPS, kita bisa bantu nggak ukur kemampuan. Kemudian nanti dari kemampuan yang mereka punya, kita bisa bantu nggak sih menetapkan strategi gitu ya, bagaimana anak ini bisa lulus dengan prediksi skor yang dia punya. Kemudian terakhir, bagaimana peran kita sebagai guru BK untuk memberikan advice, saran untuk persiapan maksimal dia dalam pencapaian karir gitu. Jadi ini sebenarnya program untuk, kalau misalnya kita di SMA, program kita untuk mengarahkan anak-anak dalam hal karir gitu ya. Tadi saya kasih contoh, kalau di sekolah saya itu ada memang kita bikin program namanya Career Development, itu dari kelas 10, plus dengan Smart TPS. Career Development itu lebih kepada minat bakatnya, kemudian kalau Smart TPS itu lebih kepada akademiknya, jadi minat bakat dikombinasi dengan program akademik gitu. Dan itu memang yang melakukannya adalah guru BK, jadi bukan guru bidang studi gitu ya. Oke.
Ini saya sudah dibilang waktunya 20 menit lagi ya, jadi harus jadi oke, kita lanjut ya. Kalau kita bicara tentang tadi ya, jadi kita bahas satu-satu. Pertama adalah terkait dengan jenis tes dari potensi skolastik. Ya, saya percepat saja. Jadi kita sudah, sebenarnya teman-teman di sini kayaknya sudah pada tahu, udah pada mahir. Jadi ada 4 jenis tesnya, dan kebetulan di tahun 2020 ini tesnya masih tetap sama gitu, 4 jenis tes. Kemudian dengan satu subtes, satu tesnya itu adalah 20 soal, tetapi di tahun 2020 ini dikasih penambahan waktu berdasarkan evaluasi di tahun 2019 gitu ya. Ada yang dinamakan penalaran umum, pengetahuan umum dan pemahaman umum, bacaan dan menulis, dan pengetahuan kuantitatif. Tadinya saya ingin menjelaskan mendetail ya, tapi waktunya nggak cukup, jadi dibaca aja. Tapi yang jelas yang ingin saya sampaikan, contoh misalnya saya berikan penjelasan tentang penalaran umum gitu ya. Jadi kalau kita bicara tentang penalaran umum, misalnya di sini tadi 20 soal dengan waktu 30 menit, ini sebenarnya membuat anak kesulitan. Waktu 35 menit ini mungkin tidak seperti kita ketika mereka UN dulu gitu ya. UN itu 2 jam 40 soal. Nah, ini dengan teks yang begitu lumayan hebat gitu ya. Kemudian waktu hanya 35 menit, 20 soal gitu. Jadi satu soal itu dapat berapa menit ya jawabnya gitu. 1 sampai 1,5 menit mungkin. Nah, dan di mana di situ soalnya adalah awalan informasi, ada materi yang kayak logika matematika, kesimpulan silogisme yang memang dalam kurikulum 2013 itu sebenarnya tidak diberikan gitu ya. Jadi memang ini tantangan besar banget di penalaran umum. Kemudian kemudian nanti ada pengetahuan dan pemahaman umum, di situ ada bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Sebenarnya kalau poin kedua ini dan poin keempat ini kecenderungannya sebenarnya anak biasanya dapatkan di pelajaran bahasa, tetapi memang teknik penyajian soalnya berbeda. Yang tadi saya katakan lebih kepada arah problem in context, jadi tidak to the point, agak berbeda. Makanya mungkin kalau nanti program Mas Nadim yang literasi numerasi itu diterapkan di sekolah gitu ya, mungkin nanti agak sedikit membantu ke dalam bagaimana anak menyelesaikan soal-soal TPS ini. Jadi ini adalah jenis tes potensi skolastik yang ada 4 ini gitu ya. Nah, kemudian selanjutnya adalah next slide-nya. Nah, ini mungkin yang penting yang ingin saya sampaikan kepada teman-teman, bahwa bagaimana sih sistem penilaian TPS. Sebenarnya bukan hanya TPS aja, tetapi juga TKA, kalaupun nanti TKA itu ada. Jadi ini diberlakukan semua. Bahkan sistem ini akan banyak mulai dipakai oleh sekolah-sekolah, tidak menggunakan sistem 1010 saja, sehingga bisa mengukur kemampuan siswa. Dan ini sudah mulai diberlakukan di SBMPTN. Jadi kalau misalnya teman-teman lihat skor, kalau anak-anak ikutan SBMPTN gitu ya, kemudian dia dapat skor, itu biasanya skornya tertulis seperti ini. Ini yang terjadi di tahun 2019 gitu ya. Jadi ada penalaran umum, ada berapa skornya itu ratusan, 700, 400, 500, 600 misalkan kayak gitu ya. Nah, mungkin kita bertanya, ini gimana ya nilainya kok sampai ada yang kayak gini gitu. Nah, ini yang akan saya bahas. Jadi kalau teman-teman ketahui, mungkin yang di zaman kita penilaian SBMPTN itu menggunakan sistemnya 4, benar 4, salah negatif 1, nggak dijawab, nggak dijawab itu 0 gitu ya, sistem minus kita sebutnya. Nah, kalau UN dia pakai sistem 1-0, jadi nggak ada sistem minus-minusnya 1-0. Nah, kalau di SBMPTN mulai dari 2019 dan kemudian di tahun 2020 itu kita menggunakan, bukan kita ya, LTMPT menggunakan apa yang kita sebut dengan item respon teori gitu ya. Boleh next slide-nya. Nah, item respon teori ini sebenarnya saya nggak tahu apakah teman-teman di sini ada yang pernah ikutan pelatihan Pak Bambang Sumintono ya. Saya lihat Pak Bambang itu rajin keliling Indonesia. Dia dia adalah dosen di UTM Malaysia gitu, dan kemudian menjadi training untuk RAS model. Kalau misalnya kita ngomongin RAS model, itu ngomongin sebenarnya di dalamnya itu ada item respon teori. Nah, item respon teori itu adalah bahasa sederhananya adalah bagaimana mengukur kemampuan anak dengan respon anak itu, gitu ya. Jadi penilaian yang dilakukan dengan memperhatikan respon anak, bukan dari sudut pandang pembuat soal, gitu ya. Nanti mungkin saya akan jelaskan detailnya. Nah, kenapa item respon teori ini dipakai? Ini saya kasih contoh, jadi skalogramnya. Jadi bagaimana item respon teori itu digunakan, dihitung menggunakan sistem. Nah, kita sebenarnya kalau kita pelatihan ini cukup 2 hari ini pelatihan untuk bagaimana menghitung menggunakan item respon teori, tetapi memang hasilnya bagus. Jadi kenapa ini digunakan? Jadi saya memahami kenapa ini digunakan, karena saya juga memang ikut pelatihannya dan tahu bagaimana sistem penilaian ini diberikan. Dia pertama mampu membedakan kemampuan anak.
jauh lebih mampu membedakan kemampuan anak. Jadi kalau misalnya kita pakai sistemnya 1-0 gitu ya, si A jawabannya 20 benar, si B jawabannya 20 benar, tetapi kita tidak bisa membedakan mana anak yang lebih dikatakan mampu atau mana anak yang main tembak. 20 itu ada yang mungkin main tembak, tapi kita nggak tahu. Tapi dengan item respon teori ini kita bisa membedakan itu. Saya nggak bisa jelaskan di sini, tadi saya katakan pelatihan yang saya dapatkan saja 2 hari untuk ini gitu ya. Tetapi yang jelas dia digunakan untuk bisa membedakan kemampuan anak, bisa mengetahui pola acak jawaban anak. Jadi mana anak yang ngacak jawabannya atau main tebak dan lain sebagainya itu terlihat dari cara dia menjawab soal. Itu bisa ditelusuri melalui item respon teori, dan kemudian item respon teori ini juga bisa digunakan untuk melihat tingkat kesulitan soal gitu ya. Jadi dia nanti akan mengurut soal dari mudah sampai sulit versi respon anak berdasarkan respon anak gitu ya. Nah, ini sebenarnya sistem yang digunakan di dalam SBMPTN ini gitu ya, penilaian di SBMPTN ini. Next slide. Saya sedikit memberikan gambaran singkat terkait dengan item respon teori ini. Tadi kenapa dia digunakan. Jadi ada 4 hal di dalam penilaian item respon teori ini, terutama untuk TPS ini ya, untuk TPS ini. Jadi biar mungkin teman-teman di sini kita sama-sama paham bahwa ternyata ratusan itu dapatnya dari sini gitu ya. Nah, jadi yang pertama adalah item respon teori itu ada 3 hal yang memang kita harus pahami dalam proses penilaiannya. Pertama adalah ketika SBMPTN itu dilaksanakan atau nanti mungkin kita akan melakukan TO buat anak-anak kita gitu ya, menerapkan sistem item respon teori ini, ketika TO dilakukan atau SBMPTN dilaksanakan, kemudian hasil didapat gitu, seluruh hasil kemudian dikumpulkan. Karena ini melihat respon anak, jadi diperiksanya memang bersamaan. Jadi skor yang pertama dilakukan itu adalah dalam tahap penilaiannya adalah apa yang disebut dengan skor benar salah, itu tahap 1. Tahap 1 itu artinya anak memang dinilai 1-0 dulu seperti UN, 1-0 aja, tapi itu bukan penilaian. Jadi ini adalah salah satu tahap pertama dalam penilaian, di skor 1-0. Misalnya saya dan Teh Yuni di scoring, oh ya yang nomor 1 saya 1, dia 0, 1 dan seterusnya, itu ada scoring 1-0 namanya. Nah, kemudian setelah tahap itu terjadi, tahap yang kedua masuk ke dalam yang namanya tahap probabilitas. Nah, tahap probabilitas ini adalah membandingkan antara skor yang saya dapat dengan skor kelompok. Yang tadi saya katakan bahwa ini adalah menilai dengan melihat respon siswa. Jadi responnya sudah ada semua, maka membandingkan respon saya dengan respon orang lain. Nah, kalau yang saya jawab itu benar, kemudian sebagian besar salah gitu ya, maka saya tingkat soal yang saya jawab itu adalah termasuk sulit. Kalau yang saya jawabnya misalnya saya benar, tetapi yang lain juga banyak yang benar, maka soal itu adalah soal yang direspon mudah oleh siswa. Nah, sebenarnya probabilitas ini untuk melihat soal dari mana yang sulit, mana yang mudah, mana yang sedang berdasarkan versi respon siswa gitu ya. Ini tahap yang kedua. Kemudian tahap yang ketiga itu adalah tahap, nah ini the final evaluation-nya di sini. Jadi penilaian. Tahap ketiga itu adalah tahap penilaian. Jadi di sini dilakukanlah pembobotan oleh siapa ya? Oleh yang menyelenggarakan dong. Ya, siapa yang menyelenggarakannya? Kalau TO berarti yang menyelenggarakan TO-nya. Kalau SBMPTN berarti yang menyelenggarakan SBMPTN-nya, yaitu LTMPT gitu ya. Jadi soal yang mudah tadi sudah berdasarkan respon siswa itu, dia dikatakan mudah, berarti akan dikasih bobot segini. Berapa sih bobotnya? Itu tergantung ya, tergantung sistemnya, tergantung memang penyelenggaranya. Jadi bobot soal mudah segini, karena kan soal SBMPTN itu banyak ya. Jadi misalnya TPS itu 80 gitu ya. Jadi memang nanti dipecah ini berapa nomor yang mudah 1, berapa mudah 2, berapa poin, mudah ada bobot gitu ya. Nah, barulah setelah pembobotan itu gitu ya. Nah, bobot itu maksimalnya berapa? Bobot itu maksimalnya 1.000 lebih ya, ada yang sampai 1.000 lebih gitu ya. Kalau kemarin saya lihat sebaran data dari statistik LTMPT itu ternyata ada yang 1.001, 1.002 gitu ya. Jadi sebenarnya lebih gitu dari 1.000 gitu. Tapi keumumannya adalah 1.000 kemarin itu, dan kalau dibilang skor maksimalnya ya mungkin bisa sampai 1.000 gitu. Jadi kalau misalnya skor 500, 600 ya skor maksimalnya berarti ada yang sampai 1.000 gitu ya. Jadi memang pembobotan dilakukannya oleh LTMPT gitu ya. Nah, ini 3 hal yang utama di dalam penilaian terkait dengan item respon teori. Nah, ada poin keempat
di sana yang saya sertakan, tetapi ini masih menjadi pro dan kontra di kalangan analis peneliti. Jadi anak-anak itu banyak yang bertanya, nanti kalau saya ikutan SBMPTN, karena ini bukan sistem minus, berarti sistemnya mungkin 1-0, mereka menganggapnya 1-0, mungkin nggak terlalu paham dengan item respon teori, makanya memang harus dijelaskan, karena sistemnya mungkin 1-0, boleh dong kalau saya habis waktu, misalnya saya waktunya 35 menit nih, tapi 20 soal, tapi baru sampai soal 10, waktu saya udah mau tinggal 2 menit nih, berarti kan masih ada 10 soal lagi tuh, jadi boleh dong saya mentebak, kan nggak sistem minus, jadi nggak akan rugi gitu ya. Nah, menurut beberapa ahli yang meneliti katanya ya, tapi nanti saya akan menjelaskan versi pandang saya yang menggunakan item respon teori, bahwa komputer akan melihat secara acak sistemnya gitu ya, Jadi kalau misalnya kita rata-rata mengerjakan soal, tadi kan 10 soal udah 30 menit, jadi ada rata-rata kita mengerjakan satu soal. Tetapi kalau kita tiba-tiba ngacak gitu, maksudnya cepat banget gitu, 2 menit dalam 10 soal, itu sistem membacanya salah. Menurut beberapa orang seperti itu. Tapi kalau saya cenderung menasihati anak seperti ini gitu ya, terkait dengan bagaimana menjawab nanti pada saat TPS ke depan, ketika posisi itu terjadi, mudah-mudahan nggak terjadi, ketika saya dihadapkan kepada 2 menit tapi 10 soal lagi ke bawah, lalu saya bilang seperti ini, item respon teori kalau kita ngacak gitu ya, jadi sebenarnya mungkin skornya kita nggak berkurang, tapi pola jawaban acak itu akan menyebabkan turunnya ranking gitu ya. Ini sulit saya jelaskan karena memang harus ada simulasi, jadi skornya mungkin sama, tetapi kalau kita lebih acak, jadi maksudnya polanya tidak terstruktur, jadi pola sistematis jawabannya tidak terstruktur, menyebabkan ranking kita menjadi turun walaupun skornya sama gitu ya. Nah, ini yang mungkin harus dijelaskan. Lalu saya beri nasihat pada mereka, kalau mau menjawab caranya bukan seperti itu. Kalau misalnya cuma waktu 2 menit, ya udah kerjakan yang bisa dilakukan selama 2 menit. Jadi jangan main acak dan usahakan 2 menit itu bisa dapat 2 soal misalnya yang benar. Nah, seperti itu gitu ya. Nah, ini konsep untuk item respon teori. Nah, ini adalah poin kedua setelah jenis tes, kemudian tadi adalah sistem penilaian. Nah, selanjutnya itu adalah terkait dengan bagaimana mengukur kemampuan. Next slide. Oke. Nah, jadi teman-teman, hal yang utama yang harus kita lakukan di sini adalah, jadi ini saya masih bicara tentang fungsi kita sebagai penyedia informasi, kemudian juga nanti sebagai orang yang bisa memberikan advice terkait dengan bagaimana mengukur kemampuan atau memetakan strategi untuk anak ini memilih karir di masa depan dengan cara yang efektif gitu ya. Nah, poin yang ketiga adalah kita akan mengukur kemampuan. Nah, jadi mengukur kemampuan siswa berdasarkan skor TPS tadi. Jadi kalau misalnya anak sudah punya skor TPS, maka guru BK harus bisa membuat sebuah analisis, skor kamu ini masih terlalu bahaya untuk masuk ke kedokteran. Kamu kan pengen masuk ke kedokteran ya, masih terlalu berbahaya skor ini, misalkan seperti itu gitu ya. Dan dari mana kita bisa mengukur kemampuan itu? Yang pertama di sini, jadi nah ini yang saya sangat sarankan kepada teman-teman gitu ya. Saya di sekolah Tridaya itu bekerja sama di sini dengan Tridaya Group, karena kami memang dalam lingkungan Tridaya Group untuk mengadakan simulasi untuk SBMPTN. Nah, tadi kan kata saya kunci utamanya adalah untuk membuat sebuah prediksi pemetaan karir anak terkait dengan akademis dia, terkait dengan fungsi tes TPS ini adalah skor. Dia harus punya skor. Skor apa? Skor TPS. Bagaimana kita bisa tahu skor TPS-nya? Ya lakukanlah tryout, lakukanlah simulasi dengan cara yang benar, dengan menggunakan sistem penilaian item respon teori. Nah, siapa yang melakukan ini? Ya kalau saya sih posisinya lebih memposisikan saya sebagai guru BK yang akan mewadahi ini dalam sebuah program. Kenapa? Tadi saya katakan TPS itu tidak punya wadah subjeknya, tidak ada subjek pelajarannya gitu ya. Maka bisa kita buat habitualnya. Kenapa anak-anak merasa sulit sebenarnya mengerjakan TPS ini? Karena beda dari pelajaran lain, ya habitualnya dari kelas 10 tuh dia lihat gitu. Nah, kalau misalnya kita bisa menciptakan ini gitu ya, terlepas nanti ke depan 2 tahun ke depan atau 3 tahun ke depan mungkin bukan TPS, tetapi kita bisa membuat pola ini. Oh oke. Jadi saya sebagai guru BK nanti mulai dari kelas 10 akan buat program misalnya terkait TPS. Kalau saya membuatnya misalnya Smart TPS ini gitu ya. Jadi 1 bulan sekali itu akan ada TO pembahasan dan analisis hasil anak ini berdasarkan kemampuan dia. Seperti itu. Siapa yang akan melakukan itu? Guru BK. Tapi saya nggak ngerti item respon teori. Ya udah kerjasama dengan lembaga, nanti bisa teman-teman bisa minta
lembaga yang tentu saja valid ya. Jadi teman-teman nanti bisa minta apa? Ya minta bagaimana cara menganalisis per individu. Ada saya minta hasil per individu aja, saya males mau item respon gitu ya. Jadi saya minta data per individu, kesimpulannya aja. Jadi nanti saya bisa ngasih advice pada anak-anak itu sebenarnya bisa gitu ya. Nah, kemudian teman-teman di sini harus belajar memetakan strateginya. Di depan layar teman-teman itu misalnya ini saya juga belajarnya cukup lama gitu ya, mengukur kemampuan dengan melihat data-data statistik. Jadi kita harus tahu kalau misalnya anak ini pengen masuk ke kedokteran, anak itu pasti nanya. Tadi yang saya katakan di awal, contoh nilai aman saya berapa sih untuk masuk ke kedokteran, itu pasti nanya. Dan sebenarnya bagusnya ini keluar jawaban dari guru BK, walaupun guru lain mungkin bisa menjawab gitu ya. Nah, caranya gimana? Ya berarti memang kita harus belajar. Jadi kayak saya kasih contoh di depan layar itu, LTMPT itu nggak pelit data ya. Jadi dia biasanya mengeluarkan data statistik tentang sebaran nilai misalnya di sini saya tunjukin TPS yang terjadi sebaran nilai SBMPTN tahun sebelumnya gitu ya. Jadi kemudian mereka membuat rentangnya di dalam kuartil. Nah, kemudian nanti kita bisa menganalisis, oh ternyata ada kuartil 1, median, kuartil 3 gitu ya, batas bawah nilai, tengah, kemudian batas atas. Oh ternyata kamu nilai amannya, ini nanti ada caranya, saya bicara simpel aja ya teman-teman. Jadi oh ternyata nanti kamu memang kalau mau aman, ini misalnya saya kasih contoh sosum, itu harus ada di batas kuartil 3 di angka 560 skor TPS-nya. Tapi kemudian setelah dianalisis yang di kuartil 3 yang lulus tuh hanya 72% dari kuartil 3 itu. Berarti sebenarnya 560 ini juga belum terlalu aman. Jadi level aman satunya adalah kamu harus ada di kuartil 3, level aman 2-nya adalah cari batas di angka 72% kelulusan itu. Misalkan di sini kamu ada di angka 655 sampai ke atas untuk nilai skor kalau kamu mau masuk ke kedokteran. Atau misalnya kalau kamu mau masuk akuntansi. Nah, seperti itu. Ini memang butuh waktu untuk mempelajari ini. Tapi ini saya kasih gambaran memang guru BK penting fungsinya untuk tools ini gitu ya. Nah, slide selanjutnya. Nah, jadi tadi yang saya katakan TPS itu bukan hal yang habitual dilakukan setiap dari kelas 10, jadi tidak ada programnya gitu ya. Dan saya harapkan sih sebenarnya kita bisa menjadi orang-orang yang bisa membuat program terkait dengan TPS ini, terlepas nanti akan berubah atau tidak tesnya gitu ya. Jadi BK ini bisa punya peran di situ. Nah, kenapa saya katakan di sini? Jadi kita sudah mulai bisa mengkonseling anak juga terkait masalah akademisnya, misalkan gitu ya. Jadi tadi saya katakan PO ini penting fungsinya dalam mengukur skor anak, di dalam memprediksi skor anak terkait nilai TPS-nya. Dan PO yang berdasarkan item respon teori itu dapat memberikan gambaran kompetensi per anaknya. Bahkan misalnya anak salahnya di sini tergambar gitu ya. Jadi kemampuannya masih kurang di sini itu tergambar. Jadi ketika kita memberikan advice pada anak, saran pada anak itu langsung masuk tepat sasaran. Jadi kamu itu masalahnya di logika. Setiap soal logika itu kamu salah. Jadi maksudnya sekarang coba petakan ini untuk mempelajari soal logika. Nah, itu secara akademik. Kadang-kadang kan guru BK agak sulit kalau akademik itu abstrak gitu, kita memberikan sarannya, tidak langsung to the point. Nah, kalau ini bisa langsung to the point karena dibantu dengan penilaian item respon teori itu gitu ya. Nah, saya percepat, ini waktunya saya berapa lama lagi? Nah, ya sudah ya. Oke, selanjutnya. Nah, dan kenapa juga saya menyarankan tryout ini gitu ya, karena memang saya juga lakukan di sekolah saya gitu ya, karena memang yang tadi saya katakan dia tidak sering melihat TPS, jadi saya ingin anak-anak ini sering lihat TPS biar nanti nggak kaget gitu. Nah, kalau semakin sering, semakin biasa, yang sulit juga jadi mudah. Dan tidak mungkin saya meminta guru lain untuk melakukan ini, karena fungsi saya sebagai guru BK dan ini bicara masalah karir, maka saya yang harus melakukan ini gitu. Nah, tryout ini penting untuk melatih manajemen waktu. Tadi saya katakan kasus pertama ketika TPS ini muncul, itu banyak siswa SMA atau SMK yang ikutan SBMPTN, ini kok yang buat soalnya nggak manusiawi, ini kok ini soalnya apa, jadi apalagi langsung pakai layar komputer kan online, jadi kayaknya pusing lihat teks yang banyak banget gitu ya. Tapi sebenarnya konteksnya itu bukan masalah manusiawi atau tidak manusiawi, tapi memang karena kita belum terbiasa dengan soal-soal literasi numerasi, problem in konteks dan lain sebagainya. Nah, ini bagaimana kita membiasakan anak, dan ini tentu saja manajemen waktu. Saya pernah dapat curhat dari seorang anak gitu ya, yang nangis sekali karena dari 20 soal dia nangis 1 jam di telepon, karena memang dalam 20 soal itu dia hanya dapat
jawab 10 soal ya, jawab 10 soal nangis karena dia merasa waktunya mentok di sana untuk ngerjain soal gitu. Tapi alhamdulillah anaknya masuk farmasi ITB ya, alhamdulillah. Nah, jadi ini sebenarnya TO ini bukan hanya untuk manajemen waktu, tetapi manajemen stres anak. Semakin sering dia ikutan TO, dia semakin tahu berapa orang yang berkompetisi dengan dia. Dia bisa tahu kalau dia nilainya down di mana, kemudian bagaimana mengatasi ketika nilai itu jelek, momentum stres itu caranya gimana. Oh, ini fungsinya banyak banget gitu ya. Makanya saya sih cenderung kalau di sekolah itu membiasakan dari kelas 10. Dan di sini kebetulan saya bekerja sama dengan ada program di Tridaya Group namanya EdClass dengan program Smart TPS ya. Nah itu, ini bukan promo tapi saya kepala sekolah, fungsinya saya sebagai kepala sekolah ya Bapak dan Ibu. Nah, next slide. Oke. Jadi TO ini memang sebagai tools untuk melihat konsistensi skor anak gitu ya. Jadi nanti kita bisa menganalisis, kalau dia konsisten dengan skor di atas 23, bahkan skor 700, maka ketika dia memilih ke kedokteran gitu, kita nggak akan takut untuk melepas itu gitu ya. Atau ketika dia pilihan keduanya misalnya masih di dalam skala rata-rata, kita juga legowo untuk melepas dia. Jadi nggak takut banget, ini kayaknya nggak bisa lulus dan lain sebagainya, tapi hanya meraba-raba berdasarkan dia pintar, karena tidak semua anak pintar bisa berstrategi dalam menyelesaikan soal TPS. Kemudian kita bisa mengevaluasi pencapaian target anak. Jadi kita bisa bantu anak untuk buat planning, bagaimana caranya dapat skor itu dalam setiap bulannya, di planning gitu ya. Dan ternyata setelah di dalam 3 bulan ternyata skornya kok nggak naik-naik ya. Kalau nggak naik-naik berarti apakah ini salah dalam pentargetan atau sebenarnya kesalahan dalam proses gitu ya. Nah ini juga bisa dievaluasi. Nah ini banyak sekali, poin 3, poin 4 saya tidak jelaskan karena memang ini waktunya udah habis ya. Masih bentar lagi, oke ya. Next slide saja. Nah, jadi, peran selanjutnya kita itu bisa bagaimana memetakan strategi ya. Jadi maksudnya strategi kalau memang kita sudah bisa mengukur kemampuan anak, bantu anak mengukur kemampuannya, maka tahap selanjutnya adalah setelah itu providing information untuk bagaimana kita bisa membantu mereka memetakan strategi berdasarkan skor yang kita punya. Nah, skor yang mereka punya. Dan teman-teman di sini ini bukan waktu yang sebentar untuk bisa membicarakan ini gitu ya. Jadi bagaimana caranya kita membantu anak membuat strategi di dalam memilih jurusannya. Kalau saya sih sering menyebutnya strategi klaster versi saya ya, bukan versi orang lain. Tetapi maksudnya di sini. Jadi kalau misalnya, dia punya minat bakatnya ini, maka kita buat sebuah kombinasi terkait dengan pilihan jurusan dia. Dan nanti dalam scoring yang sudah kita lakukan, mana kombinasi terbaik yang bisa meluluskan dia, itu bisa sebenarnya kita lakukan gitu ya. Jadi penting sebenarnya ini adalah ending di dalam closing di dalam atau bonding di dalam anak-anak ini nanti di SMA. Jadi ketika endingnya saya milih jurusan benernya seperti ini, langsung masuk, tidak salah jurusan, sesuai dengan skornya, prediksinya tepat berdasarkan item respon teori, selesai urusannya. Jadi maksudnya tidak berdasarkan meraba-raba kitanya sebagai guru BK gitu ya. Selanjutnya sudah saya lewat saja yang ini, terakhir saja karena ini warningnya sudah ya. Oke, terakhir, slide yang terakhir. Jadi salah satu peran kita lagi ini masih terkait dengan TPS adalah yang tadi, pasti anak-anak akan banyak meminta advice dari kita terkait dengan apa sih yang bisa saya lakukan biar nilai TPS saya naik, apa sih yang bisa saya lakukan kemudian biar motivasi saya belajar saya meningkat dan seterusnya gitu ya. Tapi peran kita sebagai guru BK adalah membuat sistem bagaimana semua itu bisa terbentuk. Jadi maksudnya gini, kalau memang permasalahannya di sini adalah TPS gitu ya, karena memang TPS ini tadi yang saya katakan bukan sesuatu yang habitual dilakukan. Kalau memang permasalahannya di situ, maka jadikan dia sebagai habit di sekolah gitu ya. Kecenderungan sekolah biasanya lebih banyak ke jalur prestasi gitu ya. Kadang-kadang tes tulis ini biasanya diserahkan kepada anak. Nah, ada pentingnya sebenarnya guru BK di sini bisa memberikan rekomendasi, bisa kita juga bantu anak dalam hal pencapaian untuk tes tulis ini gitu ya. Nah, kalau tadi TPS masalahnya jarang ditemukan dan lain sebagainya, bagaimana kemudian tantangan kita membuat dia menjadi sering ditemukan atau menjadi habit? Bisa nggak kita buat programnya tadi yang saya katakan dari kelas 10 sampai dia kelas 12, entah itu sebulan sekali, polanya mau seperti apa. Nah, ini yang kita bentuk habitnya, kita bentuk sistemnya. Jadi ada rutinitasnya.
tesnya. Kemudian ada triggernya, ada stimulasi untuk membuat anak tahu bahwa ini tes penting, tahu ini TPS ini akan menjadi target saya utama untuk mencapai kedokteran. Tahu saya mau ke ITB, nilai skor saya TPS-nya harus seperti ini, triggernya seperti apa. Jadi perbanyaklah infografis. Jadi banyak kalau infografis poster-poster ya. Jadi cepat ini TPS. Jadi stimulasi itu karena memang dia bukan matematika yang sering dia temukan setiap minggu ada gitu ya, atau bahasa Indonesia yang setiap minggu ada. Kemudian sebagai guru BK mulailah maintain dengan ada reward gitu ya, sehingga motivasi itu mulai muncul. Rewardnya bisa tidak harus berupa benda. Misalkan kalau teman-teman, kalau saya sering misalnya kalau yang nilai TPS-nya gede gitu ya, nanti dia udah mau dipajang, kemudian diwawancara gitu ya. Ya kalau ada pulpen, beliin pulpen lah. Pulpennya nggak seberapa, tapi ini pulpen dari hasil saya TPS. Nah itu yang pentingnya gitu ya. Nah kalau kita sudah membuat habit seperti itu dan ini menjadi kebiasaan, saya yakin ketika dia tes nanti, ini kecil gitu ya, nggak masalah, nggak akan shock, nggak akan depresi dengan melihat tes itu. Nah, itu teman-teman yang bisa saya sampaikan karena memang kebetulan materi saya terkait dengan tes potensi skolastik dalam membawa anak menuju karir yang sukses gitu ya. Dan tadi saya katakan untuk teman-teman yang ada di SMP, ini sebenarnya bagus untuk pengenalan awal. Jadi anak SMP juga banyak yang tanya, nanti kalau masuk ITB caranya kayak gimana. Jadi teman-teman sudah tahu sebenarnya lebih jauh tahu gitu ya, bagaimana sih sistem nanti untuk karir di masa depan itu. Itu saja dari saya, Bu Yuni. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, Miss Dwi luar biasa ya. Kalau tadi saya baca komen-komen di chatnya ya, Miss ya, banyak yang bilang gini, pematerinya bersemangat sekali. Oh, semangat ya. Laju aja, Bu, percepat aja bisa 10 jadi 5, gak saking semangatnya. Tapi mereka pikir kayaknya perlu ada pelatihan lanjutan juga, ada yang komentar juga seperti itu ya, karena memang mau item respon kayaknya ya. Itu penting ya. Materi TPS ini kan baru gitu ya, Miss Dwi ya. Tadi guru BK sendiri sebagai penyedia informasi salah satunya ya, Miss ya, bagaimana bisa juga membuat program karir gitu ya. Betul. Sehingga memang bisa membimbing putra-putrinya, siswa-siswinya sehingga berhasil masuk ke sekolah tujuannya tentu saja. Sehingga ada satu pertanyaan nih, Miss. Sebetulnya tadi ada yang bertanya untuk tes skolastik pada jenjang SMP itu bentuk tesnya seperti apa, kan tadi udah ada ya bahwa ini tuh sebetulnya stimulus ya, Miss ya, kalau untuk yang SMP ya, tadi penjelasannya sudah. Yang kedua ada dari Ibu Mulyati Bahri dari SMPN 19 Depok katanya. Bagaimana memberikan pemahaman kepada orang tua sehingga tidak memaksakan hasil tes atau minat anak itu dengan jurusan atau enggak sekolah yang diharapkan oleh orang tuanya gitu. Wow. Itu kayaknya banyak sekali ya. Curhatan guru BK salah satunya itu gitu ya. Ini keren pertanyaannya, ini mewakili pertanyaan banyak orang. Saya langsung jawab aja. Langsung aja. Ini keren banget. Tadi dengan siapa dari Depok? Ibu Mulyati. Bu ya, tadi saya bilang saya sudah 17 tahun menangani anak konselor, dan memang permasalahan paling besarnya itu adalah konflik anak dengan orang tua. Ini tidak menutup mata. Jadi kadang-kadang orang tuanya pengen anaknya jadi dokter, anaknya pengen jadi insinyur. Nanti Bu Yuni jangan kayak gitu ya. Jadi kata orang tuanya, ya udah kamu bayar sendiri aja kuliahnya. Wah, ini banyak sekali hal yang seperti itu. Jadi memang cita-cita orang tua mungkin yang nggak kesampaian, jadi pengen lihat anaknya itu ya. Nah, dengan tidak mengurangi rasa hormat tentu saja dengan pada orang tua, mungkin orang tua juga maksudnya baik dengan pengen anaknya lebih baik dan lain sebagainya. Tetapi saya berbicara dengan apa yang saya alami selama ini gitu ya, terkait dengan konseling. Jadi orang tua ingin memaksakan jurusan yang dia ingin, karena sedangkan anak tidak mau, ataupun anak tidak mampu dengan bukan tidak mampu ya, tidak artinya kompetensinya memang belum nyampe ke jurusan itu, misalnya seperti itu gitu ya. Nah, yang saya lakukan jadi yang sering saya lakukan, pertama saya melakukan konseling dengan anaknya. Jadi memang harus terpisah dengan orang tuanya. Jadi saya lakukan konseling dengan anak, penggalian kemampuan, penggalian potensi, penggalian minat dan bakat. Kemudian yang saya lakukan juga sebagai guru BK adalah menghubungi semua gurunya untuk mengetahui, menggali juga di setiap pelajaran itu potensi anak seperti apa, gitu ya. Dan kemudian nanti memang kita berikan sejenis tes minat bakat kepada anak ini untuk memvalidasi tadi antara hobinya, passionnya, apakah memang sesuai dengan tes minat bakatnya. Dari data tersebut kemudian saya bisa menyimpulkan bahwa apakah benar apa yang diinginkan anak ini benar
atau tidak gitu. Baru kemudian saya mulai masuk ke tahapan berkonsultasi dengan orang tuanya. Nah, penggalian ke orang tua pun belum langsung memberikan data yang tadi saya dapatkan. Tetapi kenapa orang tuanya ingin seperti itu? Mungkin orang tua ingin seperti itu karena melihat kok anaknya minatnya ke arah sini. Jadi beda cara memahami minat gitu ya masing-masing. Jadi baru saya komunikasikan kepada orang tua. Nah, yang jelas di sini Ibu dan Bapak, sejauh saya berkonsultasi dengan orang tua, hal paling penting untuk bisa mengajak diskusi orang tua itu adalah data. Jadi fakta dan data terkait anak itu gitu ya. Jadi kalau misalnya kita tahu anak ini memang kebiasaannya seperti ini dan itu data-data, makanya setiap guru di sekolah itu ada yang namanya apa Yun? Student profile. Student profile. Jadi kalau Ibu dan Bapak itu misalnya bisa punya student profile, dan student profile itu bukan hanya masalah rapotnya saja. Jadi masalah kepribadian anak, kemudian karakter anak, interaksi dia dengan lingkungan seperti apa, kemudian sense of wonderingnya, rasa ingin tahunya terhadap sesuatu itu di mana. Nah, itu yang dieksplorasi. Kemudian juga ada hasil tes minat bakatnya. Nah, kalau data sudah berbicara, biasanya orang tua langsung paham dengan itu gitu. Jadi kalau saya cenderungnya tidak langsung konsultasi dengan membuat sebuah forum diskusi yang akan menyebabkan perdebatan karena tidak ada data. Nah, kecenderungan yang saya lakukan ini selama 17 tahun cukup berhasil gitu ya. Dan kalau seandainya endingnya nggak nemu, ada yang kayak gini, ini ada Bu ya. Jadi misalnya bapaknya tetap pengen gini, anaknya tetap pengen gini, endingnya nggak nemu, saya akhirnya pakai jalan pintas. Lalu selalu saya bilang sama anak, jangan durhaka sama orang tua gitu ya. Nah, kemudian kalau orang tua juga, jadi maksudnya ada di SBMPTN itu pilihannya 2 Bapak dan Ibu ya. Jadi pilihannya 2, kemudian saya selalu bilang ya sudahlah, secara minat bakat kamu sebenarnya bisa masuk jurusan ini, secara bakat kamu bisa masuk jurusan ini. Tetapi kalau minat mungkin belum terstimulasi untuk ke sini. Jadi apa yang dipilihkan orang tua kamu itu sebenarnya nggak salah-salah amat, cuman minatnya mungkin belum full nyampe ke sini. Jadi anggap dia menjadi pilihan pertama atau pilihan kedua. Jadi nanti di dalam memilih jurusan itu adalah kombinasi antara pilihan orang tua dan pilihan anak. Itu solusi yang paling akhir yang saya lakukan kalau memang titik temunya memang sulit terjadi. Seperti itu. Seperti itu ya Bu Yuni. Oke, terima kasih banyak Miss Dwi. Nah, tadi sebetulnya ada permintaan nih. Katanya kan Miss Dwi juga sempat memaparkan bahwa program karir di sekolahnya tuh ada semacam kayak career development, kemudian ada juga membiasakan kayak smart TPS dan sebagainya gitu ya. Nah, bisakah dikirim belangko atau hal-hal yang terkait pelaksanaan gitu ya? Mungkin nanti belangko ya. Jadi seperti apa programnya gitu ya? Oh gitu iya. Bahkan ada yang meminta untuk pelatihan lanjutan. Mungkin seperti itu gitu ya. Wah, teman-teman kita kasih aplaus ya buat Miss Dwi. Terima kasih banyak. Luar biasa. Semoga semangatnya semakin menular gitu ya Miss Dwi ya. Dan tadi menjadi inspirasi dan juga tetap bisa menjadi momen buat sharing dengan guru-guru BK di Indonesia. Jadi intinya Ibu dan Bapak peserta TPT for School Counselor ini, kalaupun sesi 3 ini bukan akhir tentu saja ya. Jadi nanti siapa tahu kita akan melakukan lagi pelatihan lanjutannya dan bisa sharing juga meskipun via online gitu ya. Sekali lagi terima kasih banyak Miss Dwi untuk paparannya hari ini. Iya, banyak membuka wawasan tentu saja terkait tes potensi skolastik. Terima kasih Miss Dwi. Ya, sampai ketemu lagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.